hati-hati mengemani. Maka lun tuan teringat pesan Rasulullah, fingoh bak sabuh masai kala Rasulullah, le urang yang hafid Quran, le urang yang jid baca Quran, le urang yang jid tilawah Quran, le urang ahli Quran yang murukud din kama ya murukus sahmu minar ramiyah, urang-urangnya walaupun hafal Quran tapi iman sudah keluar dari hatinya, hanya di tenggorokan saja. Makna dia adalah urang bak sabuh damun dapat damunnya lah banyak orang yang menghafal Quran tapi imannya tidak ada dalam hatinya, bahaya tu. Sebutkan contoh lagi Zulkhuwaisirah. Nanti dengar Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirahnya orang yang ahli Quran nengku. Hana pumayang nggonya ahli dak Quran. Menulis Quran pandai, membaca Quran jago, ahli tafsir. Tapi hana muadab dengan Rasulullah. Jadi bak sabuh masa Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, Nabi tengah bagi-bagi harta ghanimah, harta rampasan perang. Ijaklah Zulkhuwaisirah pergi ke Zulkhuwaisirah, Nabi, engkau harus berbuat adil Nabi. Ini mana ini kan le urungnya. Man sahaji. Sahaji tegur Nabi Muhammad harus buat adil. Sehingga Nabi marah, celaka engkau wahai Zulkhuwaisirah. Aku diutus ke bumi ini untuk berbuat adil lah. Kalau tidak ada aku maka sungguh dunia ini tidak ada yang adil. Pro Umar bin Khattab me pedeng. Nabi napa lai lengkoh taku di? Zulkhuwaisirah. Pro Umar bin Khattab napa lai loncok tikin, loncok pedeng, loncok taku Nabi? Baik wahai Umar, biarkan dia di sini, kita akan melihat besok bahkan banyak orang seperti dia yang ahli Al-Quran tapi imannya hanya ke tenggorok. Ini contoh je. Memang ala itu artinya di atas. Tapi ketika akan lagi kiban tanggungjawab nunggu. Ijak orang kafir lu kena ngomong Islam nunggu kiban cara muno lu kena tanya oleh tak tolong tambung Islam. Allahnya lipat. Oh, Allah di atas. Kalau Allah di atas, siapa di bawah? Hana mungkin hana yang di bawahnya, pastinya. Buat dia tak pegah, oh nggak ada di bawah. Kalau nggak ada di bawah berarti ada Tuhan lain yang menggerakkan yang bawah. Katalah dia. Buat dia tak jawab, oh Allah nak di bawah. Kalau Allah nak di bawah, kalau Allah ada di bawah, sama artinya kita sudah membuat sifat Allah di atas, di bawah, di bawah. Katalah dia. Nah, maka oleh karena itu datanglah seorang imam bernama Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nah, namanya tu Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab beliau bernama Al-Itqan fi Ulumil Quran jilid 2. Hui pegah le ulama rayunya. Nya ahli Qurannya. Ahli Quran, ahli tafsir, ahli hadis. Beliau berkata, ala itu ada 12 makna. Salah satunya ala bermakna majazi. Punya majazi. Walau Allah berkata atas, sungguh sebenarnya Allah bukanlah di atas. Majazinya Jalaluddin. Nak buka kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran jilid 2 pada bab fi ma'anil huruf. Ni lu hafal babnya. Nanti nak buka kitabnya jilid 2. Nah, ni kamu faham ya kan? Kamu faham kan? Berarti kalau begitu Allah tidak ada jihad. Mukhalafatuhu lil hawadis, Allah berbeda dari makhluk. Makhluk ada jihad, tapi Allah tidak ada jihad. Jihadnya bahasa awam arah. Arah, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, serong, hanya arah. Punya pramuka, apa istilahnya? Peraturan baris berbaris, guna arah. Punya hana berarti kom pramuka. Jadi tu kena nak faham kan? Berarti penting nak ilmu kan? Ni sepele dah kalau kan? Sepele kan? Nah, ni sepele tak yo. Tapi rakyatnya urusan aku. Rakyat tak urusannya. Sampai ke sini dia bermasalah. Nah, maka oleh karena itu ketika kita berdoa kepada Allah di atas, kiban jawaban nengku pertama, kita ikut Nabi, sunnah Nabi. Karena Nabi menghadap ke atas. Yang kedua, jawaban kenapa di atas? Karena di atas itu adalah tempat yang mulia. Bukan Allah di atas.
tapi di atas itu disimbolkan tempat mulia. Gimana cara? Ya. Kah? Kembali baknya menyomenan jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berbeda dari makhluk, berbeda dari zatnya, berbeda dari sifatnya. Nah, habisnya dalam ya. Dari sifat dan zat. Yan kah? Jadi lun kena lun cerita bacut. Nyo kisah fakta cik. Mungkin dengan ceritanya jadi pelajaran bagi kita nyo. Ada seorang ateis, dia datang. Seorang ateisnya pun tengku urang yang hana patih Tuhan tu. Beda kenya Tuhan orang Islam, Buddha yang patih, Buddha Hindu yang patih tu. Orang ateis itu bertanya, bagaimana cara membuktikan Allah secara sains? Nyan mantang kepayah, hanjit dah dengar dan hanjit menggabungkan Allah dengan sains. Sains itu makhluk kan? Sains itu pula sains. Teknologi, modern, materi, penemuan, percobaan, yang sains. Orang ateis dia bertanya, bagaimana caranya membuktikan Allah itu dengan sains? Monya urang dana atau gue tanya ngon tanya orang Islam tanya mbak tanya nya kaji dah tampah tiga kenapa kan haji Islam tanya Islam bet tanya menan haji. Tapi masalah haji orang ateis yang tanya haji tampah nya orang ateis tengah mencari bukti. Dia tampah haji tu bukan Islam teror. Kabe. Punya tanya ngon tanya bukan Islam teror kan haji agama Islam. Mau tidak mau kita harus menjawab ke mana leh? Karena yang bertanya si ateis. Kiban caranya tak peneng kamu kiban cara karena bak tingkat pertanyaan tak arahkan kena hanjut. Karena orang ateis yang tanya hana tak jawab ipugah tanya orang tu. Nah itulah kamu enggak bisa jawab. Sudah lama masuk Islam sudah ditipu oleh Tuhan kamu sendiri. Kabeh. Wate tak jawab. Kiban cara ada jawab karena sains berbentur dengan Allah. Nyo makhluk, nyo zat maha mulia. Ija atai saya tanya nyo untuk gabung gunung kiban cara. Ya kan? Ya kan? Jadi bab tauhid menyo salah jawab salah, menyo hana ta jawab salah, menyo jawab salah. Nah, ulang tiga tu. Bab tauhid menyo ta jawab salah nyan salah. Munyo hana tajawab salah, munyo tajawab hana ragu-ragu salah sih. Ragu-ragu dan jawabnya salah sih. Kah? Bagaimana caranya tengku? Gidano pakai rumus matematika. Rumus matematika. Karena sains tidak lepas dari matematika, fisika dan seterusnya kan? Sains itu tidak lepas dari hitung-hitungan. Ayo kita buktikan Allah itu ada atau tidak. Mari kita buktikan firman-Nya saja, Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena yang buat Al-Qur'an adalah Allah. Mari kita buktikan firman Allah, adanya Allah dengan kitabnya, dengan Al-Qur'annya, dengan rumus matematika yang disebut dengan probabilitas. Laki muah gure-gure yang matematika ini punya salah dan tuan itu gure. Mungkin jamaah nak ahli matematika, gure matematika bak tulah. Ada satu rumus namanya rumus probabilitas. Ya, dino tak buktikan Allah dengan hukumnya. Hukum matematika. Nyo khusus jawaban untuk orang ateis bah. Nyo untuk ateis nyo adanya atau ngon tanya orang Islam deh. Mana ne pegah mentang hana pun jawabnya. Tanya beriman saja kepada Allah. Menang. Probabilitas. You know cara main logika. Nyo hukum probabilitas. Nyo spidol kan? Lomboh titik apa? Menang.
Sudah? Pertanyaannya, siapa yang mengatakan bahwa titik spidol ini hitam pekat? Okey, nauru pegahnya hitam pekat. Karena setiap makhluk, setiap keadaan, setiap tingkah laku, setiap pekerjaan, setiap pergerakan, semua punya sifat masing-masing. Pertama, ada disebut hitam pekat. Kedua, ada disebut hitam tidak pekat. Ketiga, ada disebut dengan hitam kurang pekat. Yang keempat, ada disebut sifat hitam agak putih. Benar kan? Benar kan? Nampak kan? Punya nampak lobo contoh lain. Contoh lainnya adalah siapa yang bisa menganggap bahwa papan tulis ini ukurannya 2 meter pas. Hana pakai yang nunggu, pakai penggaris. Ino kan kena penggaris. Ino pakai logika adanya. Ino 2 meter, nah 2 meter ya. Nah, tak buka juga 2 meter. Put. Contoh apa? Contoh. Kena urung pegah put meter betul? 25. Oh, 2 meter 25. 2 meter, 25 ya. 2 meter, 25. Leng kena tanya secara pasti dan sumpah dia. Betulnya pasti 2,25 atau 2,256 atau 2,256,5 betul kan? Atau 2,257 agak lebih tabuk-tabuk tu. Atau 2,252 tengok benar. Atau 2,25 betul? 8 atau 2,25 tukur. Dia banyak-banyak juga kanan tekan kan. Atau 2,258 setengah. Betul benar. Atau 2,25 atau 2,25 seperle dan seterusnya. Yang kena lengkenan tanyong adalah antara jumlah-jumlahnya 4 yang pasti. Hanan. Ini jauh saya petulihnya 4 yang pasti. 2,25 kurang 2,25 sepertiga 2,25 seperempat 2,25 dan seterusnya. Maka ketika ada orang bertanya tentang masalah ini, jawaban paling benar mungkin hanya 0,0007%. Hukum probabilitas. Nah, ini nak buktikan dengan Quran. Betul yang Quran. Apakah Allah berkata tentang sains mukjizat dalam Al-Quran sama seperti 2,25%, 2, benar? Benar leh? Mufaham kan? Mufaham kan? Hukum probabilitasnya. Inti yang lo kena tanya, apapun tulisnya, lo yakin mandum jamaah hana mufaham 4 pasti jumlah 2,25 yang kan? 2,25 tembiru kurang 2,257 hana. Berarti kitanya mencari kebenaran tentang pembentulisnya hanya 0,007. Artinya tulis tengku tak minta kebenaran tengku. Le tak dia. Le dan sulit. Nah, sekarang ayo kita buktikan Al-Quran. Apakah Allah berbicara? Contoh. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dan adapun matahari itu berjalan pada garis edarnya. Pertanyaannya, apakah hukum yang Allah katakan ini disebut dengan heliosentris, yang hurufnya katakan heliosentris, atau lu pakai bahasa lain tu? Punya bahasa sains heliosentris, sabote heliosentris. Abad ke-16 hiduplah seorang bernama Galileo Galilei dengan temannya bernama tu nampak nangon gonya tak tirotik ulang tua. Saat abad ke-17, abad ke-17 terjadi polemik ketika itu. Terjadi polemik bahawa gereja memutuskan bahawa matahari mengelilingi bumi.
Semua gereja sepakat matahari mengelilingi bumi. Dibantah oleh Galileo Galilei yang tiru dengan ngonya dia, nuka tua sonang. Dibantah dengan sains yang mereka buat, dengan teknologi, dengan akal yang mereka buat, bahwa sesungguhnya bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Sebenarnya nyo juga berhukum dengan probabilitas yang benar. Sudah abad ke-17, nyo abad ke-17. Tapi Al-Quranul Karim 1400 tahun yang lalu, Rasulullah tak tahu tentang ini, sahabat Umar tak tahu tentang ini, semua tidak tahu bagaimana sainsnya bekerja. Allah berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarri laha. Bermula matahari itu ya berjalan pada garis edarnya. Allah berfirman, ada istilah mustaqar. Mustaqar diambil dari fi'il madi istaqara yastaqiru istiqraran. Artinya menetap. Menetap. Istaqara artinya menetap. Berarti wasyamsu tajri, bermula matahari itu berjalan li mustaqarri laha, garis edarnya pada tempatnya. Berarti kesimpulannya adalah matahari diam pada tempat, bumi yang mengelilingi matahari. Penemuan abad 17 ini belum ada teknologi. Kapan ditemukan? Pada abad ke-19 oleh teknologi NASA, membuktikan bahwa matahari itu di tempat dan semua tata surya planet mengelilingi matahari. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Faham kan? Al-Quran ternyata benar bahwa matahari itu ada pada tempatnya. Tentu Rasulullah tak tahu bagaimana sains ini bekerja. Rasulullah tak tahu. Hana faham Nabi masa panena NASA masa yang panena alat masa Nabi Muhammad na apa alat dalam bulu ni teleskopnya hana dengku. Ini ayat mutasyabihat masa itu. Semua sahabat tak tahu bagaimana ini. Cuma ini dibuktikan pada abad 19. Tidak mungkin Nabi yang buat Al-Quran, hanya mungkin. Tentu ada yang maha zat mengetahui yang buat. Siapa? Allah. Maka inilah cara membuktikan Allah dengan sains yang ditanyakan oleh ateisme. Probabilitasnya bahasa awam ni pening nengkulah ni jawab nengkunya kadang salah tu, kadang betul. Hanya yang terjadi pada abad 17, kadang salah, kadang betul. Dibuktikan kebenaran abad ke-19. Sudah? Maka kita tanyakan pada ateis. Rasulullah Muhammad Nabi kami tidak mungkin yang membuat Al-Quran. Pasti ada zat yang maha tahu yang buat Al-Quran. Siapa? Allah. Sekarang buktinya Al-Quran sudah dibuktikan pada abad 19 tentang sains mengenai matahari dan seterusnya. Nah, cara. Ya, benar kan? Nah, maka Allah selalu menyinggung kita, ayo berfikir tentang Al-Quran. Kita selalu hafal Al-Quran, berfikir itu ya belum berarti hafal lah. Coba buka kitab Ibnu Katsir. Sahabat Nabi kalau belajar dengan Nabi satu Quran 10 kali ulang. Satu ayat 10 kali ulang. Dalam riwayat ada sahabat Nabi sekali ulang satu ayat 30 kali ulang. Ulang makna, ulang tafsir, ulang ayat, ulang hafal, ulang makna, ulang tafsir, ulang ayat, ulang. Sahabat Nabi, kita ni tahu sahabat kan. Ya, maka perlu diwaspadai, ya hafal Quran bagus, hafal terus. Tapi ingat jangan lupa ilmu pada Al-Quran itu. Nah, ini lagi contoh anda. Rajin untuk guna deh. Maka semua yang saya jelaskan ini kembali kepada Allah, berbeda dari makhluknya. Ya, gimana? Ya. Jadi benar, kalau menyebut Allahnya tidak tentu, tidak sama dengan makhluk, itu mungkin mudah dipahami. Karena tiap makhluk itu inginkan Allah itu mirip dia. Saya gajah banyak Allah itu mirip dia. Harimau juga ingin mirip dia. Itu
itu mungkin orang awam pun mudah memahami. Akan berebut semua mamanya seperti dia. Itu saya paham. Kemudian, itu neganya supaya tanya sembahyang itu kita bayangkan Allah itu ada depan kita. Itu mungkin sulit. Karena tidak secara otomatis kita harus membayang kibar itu. Kalau harus naik dulunya. Sedangkan juga Nabi itu yang Nabi Musa itu dah rumah Allah yang kita pingsan. Jadi kita bayangkan Allah naik dulunya. Paradok ya. Kalinya dengar bahwa supaya itu kita bayangkan ini kita nak kalah. Dengan itu salah rahmatullah. Jadi yang pertama getanya hanjut nepaksa akai getanya Allah harus tamu akai dan hanjut karena akai makhluk. Nya hanjut. Apakah hanjut yang kejadian pada Nabi Musa? Nabi Musa ingin sekali bertemu dengan Allah. Nya raya tat kau yang kena berempok dengan Allah. Kau beriman tak dengan Allah? Maka Allah berkata, engkau tak percaya denganku Musa, aku percaya ya Allah agar imanku bertambah. Baik Musa, kau lihat gunung sebelah sana. Jika nanti bergetar gunung itu, coba lihat baik-baik. Maka Allah turun. Manakah turun ke bahasa lain? Allah terkena cahaya Allah dengan bumi pun bumi sudah bergetar. Sehingga Allah berfirman, lam tarani ya Musa, engkau tak akan bisa melihat aku. Kesimpulannya, apapun kondisinya, apapun situasinya, Allah tidak bisa dimasukkan ke akal. Yang dasari benar. Kalau Allah bisa dimasukkan ke akal, bahaya untuk merumpuk lagi nyawa. Menyangka lagi nyawa bahaya. Hanasah imannya ke hanasah semayang. Satu. Yang kedua, bagaimana maksud hadis Nabi kata Rasulullah bahwa u'bud rabbaka ka'annaka tarah. Kamu boleh? Beribadahlah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat. Kemudian bahasa Nabi. Kiban cara aja lu melihat, kiban cara lu seolah-olah melihat Allah. Fa illam yakun tarah, kalau kamu tak bisa melihat Allah, nyan alternatif lain Nabi jawab padanya. Kalau kamu tak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, seolah-olah Allah melihat kamu. Nyampi sulit, kiban seolah-olah Allah melihat pun dah ada. Kena kan? Ya. Jadi dalam tauhidnya na istilah zihin. Na istilah kharij. Na istilah zihin. Hanya betul. Ini kharij. Kharijnya benar. Ini spidol. Kamu nampak spidol? Nampak dengku. Di mana kamu nampak? Mata. Kharij. Kamu nampak Rasulullah? Nggak nampak. Kok kamu mencintai beliau? Zihin. Ya kan? Kamu merasa bahwa orang tua kamu masih hidup walaupun kamu mati, betul kamu wafat. Merasa dengku. Kenapa merasa? Kapan lihat? Wallahu alam, namanya zihin. Maka untuk melihat Allah pakai alat yang disebut zihin. Hanya kena dengku. Ini bahaya. Kharijnya mata. Allahu Akbar. Cara pengamalan hadis. Kata Nabi, beribadahlah kepadamu seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tak bisa, seolah-olah Allah melihatmu. Ketika kita menganggap Allah melihat kita, harus pakai zihin. Baik pakainya dulu. Zihinnya bahasa orang awam yang hati. Ya. Baik seolah-olah macam naurun semayang macam semayang Allah kadiatu. Allah kadiatunya bahayanya. Jadi bagaimana juga caranya? Anggap Allah itu ada tanpa arah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di serong sebelah kanan dan seterusnya. Jadi anggaplah Allah itu ada tanpa arah. Yang mana cara? Jadi lulang tu baik nepaksa bahwa Allahnya harus bak logika adanya, bak mata adanya, bak akai adanya, bak otak adanya, hanjut engkau. Hana merumpok. Karena ini
makhluk. Allah itu zat maha suci dari makhluk. Bagaimana cara Allah masuk ke sini? Mana mungkin. Mana mungkin. Jadi kesimpulannya baik pening, lon tuang kena sampaikan kalau begitu yakinilah Allah itu ada tanpa arah. Nah, menyama arah itu lagi yang itu kan? Kalau tuang surah benar kan? Nah, benar. Benar. Sesama katanya muslim, menyama nanti tak yakini juga Allah nah benar. Tapi kalau orang ateis bertanya, nya payah surah lagi belum? Ya, benar. Engkau hanya tamu lakai engkau. Punya benar sama lagi Nabi Muhammad. Lun yakin jamaah mendung cinta Rasulullah kan? Tip-tip tu dia bukan mauduk kan? Tapi masalahnya ipat duk cinta tak kalau Nabi hantam. Hantam kalau Rasulullah. Pakan dia cintanya nyo masalahnya. Lain kau belum betul, lu belum betul yang cinta you. Pakai nazat ini ke yang kena betul. Tapi ada kalanya zat itu timbul saat wujudnya tidak ada. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menimbulkan cinta itu dari Rasulullah? Kita tak pernah lihat dari zahirun. Begitu juga cara kita merasakan wujud Allah ba'zihnya. Kaji terkena dah. Ya apa? Hanya jawaban lentuan. Dah kemah mungkin nak kurung-kurung hanya kena ilmu tu. Ada tanya buat gurai-gurai yang dia aktif londok. Jamaah dirahmatillah Allah lo rasa katib nyoka tengah kurung. InsyaAllah tengah nama talam tanya akan lanjut bab pengajian yang akan datang. Dan tualah kemah hanya dalam semayang ini kerana puasa nasib tu lo semua buat dalam. Jadi nyo payah lo nunggu laju, lo ulang kitab besut, lo mulai buat dalam. Tu buat dalam tu baru lo semayang di pukul 12. Kaji jemaah dirahmatillah Allah, sekian dapat tuan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jemaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu